Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi. Oke, teman-teman ya, di depan kamera ini sudah ada satu paket yang lumayan besar, teman-teman ya. Ini besar banget ya. Dan di video kali ini teman-teman akan saya ajak lagi, teman-teman ya. Teman-teman di rumah akan saya ajak lagi untuk membongkar satu paket yang isinya lumayan besar, teman-teman ya. Dan ini saya dapat beberapa hari yang lalu dan perlu saya informasikan nih, teman-teman ya. Item yang saya beli ini adalah back order, jadi bukan pre-order tapi back order. Jadi kalau dibilang kalau back order itu, teman-teman ya, item sudah rilis di Jepang sana ya, dan kita sebagai pembeli butuh untuk membeli ya ke Jepang sana, dan itu membutuhkan jasa back order dan harganya lumayan ya. Jadi kalau harga normal pada saat dia baru rilis normal PO1 itu harganya sekitar 250 ribuan ya. Tapi kalau back order ini tergolong agak naik sedikit. Tapi beruntung saya masih bisa menemukan itemnya ini seharga nggak sampai 400 ribu, 300 sekian lah, teman-teman ya. Dengan item yang seperti ini back order, saya pikir itu harga sudah benar-benar worth it ya, masih tergolong murah lah, teman-teman ya. Dan item yang saya beli ini, teman-teman, yang berbau dengan Kimetsu no Yaiba atau si Demon Slayer, beberapa minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu lah, teman-teman ya. Kimetsu no Yaiba selesai tayang di bioskop dan sempat heboh, dan itemnya di sini ada item dari Kimetsu no Yaiba yang saya beli. Tapi di dalamnya ini ada beberapa karakter yang mungkin dari seri yang sebelumnya, teman-teman ya. Dan itu saya belum punya. Kenapa saya belum punya? Karena saya belum tahu, teman-teman ya. Saya nggak tahu, tergolong terlambat infonya bahwasanya itemnya ini sudah dirilis oleh si Bandai. Tahu kan, teman-teman ya, itemnya ini adalah item dari seri Grandista. Yang informasinya dulu, Grandista adalah item discontinue yang nggak bakal dibuat lagi oleh si Bandai, dan saya kehilangan harapan. Karena yang saya punya kemarin itu ada Tanjiro ya, Shinichi, Inosuke yang saya punya, dan saya pikir gak akan ada lanjutannya lagi, dan ternyata Grandista terus diproduksi, teman-teman ya. Dan contohnya item ini, dan saya nggak tahu kalau itemnya ini beberapa bulan yang lalu, ini mungkin ada 4 atau 5 bulan yang lalu yang sudah dirilis di Jepang sana PO-nya, dan saya nggak tahu informasinya. Dadakan kemarin waktu saya buka marketplace, saya menemukan itemnya ini. Ternyata itemnya ini sudah lama dibuka PO-nya, teman-teman ya. Dan alhasil saya masih bisa menemukan back ordernya atau BO-nya. Dan itemnya beruntung hanya selang 1 bulan ya, back order yang saya dapat dari marketplace ya. Ini sangat beruntung sekali, dan ini mungkin akan saya terus belanja di toko yang saya beli ini, teman-teman ya, karena tergolong cepat ya, murah dan update. Ini mungkin yang bisa jadi acuan saya nanti untuk membeli item yang serupa seperti ini untuk lanjutan dari Kimetsu no Yaiba atau karakter yang lain, teman-teman. Oke, ini akan saya buka, teman-teman ya, item yang saya punya ini untuk saya bongkar di depan kamera dulu. Kita liatin apa saja isinya di dalam, dan nanti kita lanjutin untuk melihat lebih dekat untuk unboxing pas di depan kamera langsung, close up lah. Yuk kita bongkar aja dulu, teman-teman ya. Wow, kita buka aja dulu, teman-teman ya, karena ini baru pertama kali saya beli dari toko ini. Semoga aja aman ya, tidak ada kendala ya dengan pengirimannya, teman-teman. Semoga aja. Dan untuk packagingnya keren, bagus ini, teman-teman. Wah, packagingnya lumayan, teman-teman ya, dia rapi ya, profesional lah. Dan ini mungkin nanti yang harus saya datangin lagi tokonya, dan ini sebagai racun ya, racun pertama dari toko ini. Wah, kita kelihatan, teman-teman ya, apa saja isinya. Kita buka bareng-bareng, kita liatin bareng-bareng, teman-teman. Wah. Dan perlu saya informasikan, di dalam ini ada 2 item atau ada 2 figur. Jadi saya beli 2 Grandista, teman-teman ya. Grandista ini tergolong terjangkau dari harganya. Item dengan ukuran besar, bagus ya, dan harganya untuk PO-nya itu 250 sampai 260, teman-teman ya. Karena ini BO, saya dapetin harga 300 sekian ya. Cuman beruntungnya di marketplace saya mendapatkan diskon, jadi masih terjangkau. Wah, kita buka aja dulu. Apa kira-kira isinya? Yang pertama, wah, isinya adalah Rengoku, teman-teman ya. Wow, isinya adalah Rengoku. Itemnya ini, karakter ini sudah meninggal sebenarnya, teman-teman ya, karena dia terakhir muncul di Mugen Train atau kereta iblis, teman-teman ya. Dan ini mungkin ngikutin ininya, teman-teman, ngikutin alur cerita yang ada di Kimetsu no Yaiba, karena setiap karakter itu memiliki setiap cerita di Kimetsu no Yaiba itu ada salah satu karakter nanti yang akan ditonjolkan kisahnya, dan ini muncul di seri
Mugen Train ya. Rengoku ini muncul di Mugen Train waktu dia dekat dengan si Tanjiro teman-teman. Dan satunya lagi apa? Kita buka lagi apa kira-kira? Tomioka teman-teman ya, Tomioka. Seperti yang saya bilang tadi ya, jadi setiap seri dari Kimetsu no Yaiba itu ada satu karakter yang akan ditonjolkan nanti, dan ini Tomioka muncul di seri terakhirnya kemarin teman-teman ya. Bukan seri terakhirnya waktu tayang di bioskop ya. Kalau Himura ini muncul di seri pelatihan Hashira teman-teman ya, seri terakhir sebelum yang di bioskop kemarin teman-teman ya. Jadi dua item ini sudah layak dimunculkan karena karakternya sudah ditonjolkan di filmnya. Yang ini sudah meninggal dunia ya, dan ditunggu-tunggu karakternya untuk dicetak ke figur dan sudah ada di sini, dan di sini ada Tomioka. Nah teman-teman ya, dua item ini yang akan saya buka, cuman nggak langsung satu video yang akan saya buka, satu-satu dulu karena saya nggak mau terlalu panjang videonya. Ini mungkin nanti akan dibagi dengan dua part. Yang pertama-tama mungkin yang akan saya buka sesuai dengan urutannya teman-teman ya, sesuai dengan urutan dari filmnya, seri yang memunculkan karakter yang ditonjolkan. Apa dulu? Yang pasti Rengoku. Oke, gak usah berlama-lama, kita langsung buka aja di depan kamera, langsung close up teman-teman untuk unboxing, untuk kita bersama-sama teman-teman di rumah untuk melihatin kayak apa figurnya. Yuk. Oke, ini teman-teman ya, saya sudah letakkan box figurnya di depan kamera. Nanti kita liatin dulu art boxnya, karena ini baru pertama kali ya. Rengoku dicetak di seri Grandista teman-teman. Jadi sebelum saya buka untuk mengeluarkan figur dari dalam boxnya, kita telusuri dulu, kita jelajah dulu, kita jalan-jalan dulu teman-teman ya, untuk melihat art boxnya seperti apa. Ini sebenarnya untuk Grandista, ini untuk art boxnya ya serupa sebenarnya ya bentukannya. Tidak ada hal yang baru, cuman mungkin dari segi gambar teman-teman ya. Apa yang ditampilkan di gambar di sini ya. Nah, ini teman-teman. Cuma nanti saya ini penasaran teman-teman ya. Saya penasaran nanti ya untuk desain yang dicetak ke figurnya ini, khususnya bagian ininya teman-teman ya. Bagian selimut di bagian belakangnya, apa ya kalau dibilangnya, kipnya ya, sayap dari si Rengoku ini bakal dicetak atau dipasangkan ke tubuh figur ini kayak apa? Apakah nanti dia jadi satu dengan tubuhnya, atau dia bongkar pasang, atau seperti apa? Nanti kita lihat, itu saya penasaran teman-teman ya. Oke, jadi bentukan box dari Grandista ini lumayan besar. Ini boxnya ini kalau saya ukur, ini saya nggak punya penggaris yang lebih panjang teman-teman ya. Di sini 20, kalau di sini 20, jadi sekitar 25 teman-teman ya. Jadi untuk tingginya di sini adalah 25 cm. Grandista untuk boxnya tergolong besar, figurnya juga sama ya. Di sini untuk lebarnya 15 cm teman-teman ya. Jadi penampang depannya seperti ini ya. Ada tulisan Bandai Namco, Banpresto, Grandista, dan ini tergolong baru nih teman-teman ya. Di sini ada Grandista dan nama si karakter yang ada di sini. Seri-seri sebelumnya kayak punyanya si Tanjiro dan kawan-kawan, di sini nggak ada seperti ini, dan di sini banyak ornamen, tulisan-tulisan Jepang di sini teman-teman ya. Dan di bagian bawah di sini ada tulisan Grandista dan nama karakter ya, Bandai, dan logo dari Kimetsu no Yaiba ya. Oke, ini untuk penampang depan teman-teman ya. Penampang sisi kiri, kalau dari sisi saya penampakannya seperti ini ya. Jadi ada pose dari si Rengoku ya, dan detail, wah di sini ada foto detail pedangnya teman-teman ya. Ini ada yang spesial, mungkin sampai dia di zoom seperti ini untuk menunjukkan detail dari pedangnya di sini ya. Di bagian bawahnya serupa seperti di depan tadi, ada nama di sini juga. Dan di bagian samping, wah di sini bagian samping ada warna hitam putih nih teman-teman ya. Gambar atau tampakan Rengoku dari belakang, dan juga gambar Rengoku yang cuman hitam putih nih teman-teman ya. Apa maksudnya? Gak tahu. Di bagian belakang di sini ada detail mengenai produknya ya, lisensinya juga ya, ada di bagian belakang. Oke teman-teman ya, saatnya kita membuka boxnya dan mengeluarkan figur teman-teman. Di sini masih segel dengan plester. Ini mungkin plester dari sellernya teman-teman ya, bekas pengecekan. Oke, di sini juga ada. Saatnya. Jadi seperti biasa. Biasanya, tapi kadang saya pernah menemukan ya, saya lupa nih ya, Grandista biasanya di dalam itu ada blister karton atau blister dari plastik teman-teman ya. Untuk yang ini kira-kira blisternya apa? Coba kita lihatin teman-teman ya. Oke, apakah dia karton blisternya atau tidak teman-teman ya. Jadi dia di dalamnya ini rada-rada aneh nih teman-teman ya, nggak seperti biasanya ya. Figur dari Grandista ini cuman gelondongan begini saja di dalamnya.
Kita buka di sini. Oke. Jadi mungkin teman-teman kalau pernah melihat ya, biasanya dia ada blister dari karton nih teman-teman ya. Di sini blisternya nggak ada nih teman-teman. Ya, jadi cuman plastik begini saja. Oke, kita letakkan di sini. Dan penampakannya seperti ini teman-teman. Ya. Bagian kepala di sini, oh ternyata dia sudah jadi gini nih. Aduh. Ternyata di sini ini agak lentur teman-teman ya. Ini sangat disayangkan sekali ya. Jadi ini lentur ya. Semoga aja. Oke, ini ada sesuatu yang bikin saya ilfeel nih teman-teman ya. Ini selama saya membuka Grandista Kimetsu no Yaiba dari Tanjiro sampai Inosuke ini, untuk pedangnya ini bagus teman-teman ya. Dia padat ya. Dan apa ya, kalau dibilang kokoh, tapi kenapa rilisan yang ini Rengoku kok malah pedangnya letoy kayak gini ya dia pegangannya teman-teman ya. Ini sangat disayangkan sekali ya kalau sampai aduh ini mengalami penurunan kayaknya. Ini harus buru-buru saya buka. Oke, ini saya buka aja dulu teman-teman ya. Ini saya buka aja dulu. Ini sangat disayangkan sekali ya. Oke, kita lepas. Bandai, kenapa kok jadi begini? Oke, ini teman-teman ya, sudah saya keluarkan, cuman sangat disayangkan sekali ya. Bandai terlalu apa ya kalau dibilang ya, Bandai terlalu meremehkan waktu dia packaging di dalam box ya, tanpa ada blister, tanpa ada pengaman ya, dan hasil dia di bagian gagangnya ini karena dia lentur teman-teman ya. Ini mungkin waktu shipping ya, waktu perjalanan dari pabrikannya ke toko nyampe ke Indonesia ya, jadi dia kegencet kanan kiri ya. Bentukan dari bahannya ini sangat mudah untuk dia bengkok teman-teman ya. Jadi dia bahannya ini lentur teman-teman ya, beda dengan produk sebelumnya dari Tanjiro dan kawan-kawan yang 3 sebelumnya dari Grandista, dari Kimetsu no Yaiba yang kokoh bagian gagangnya. Ini malah lentur teman-teman ya. Dan ini kalau lentur lama-kelamaan dia kegencet, ini bisa diperbaiki sebenarnya, dan ini butuh waktu lama ya. Ini mungkin rencananya saya di bagian ini akan saya kasih sedikit kawat teman-teman ya, agar dia kembali normal ya. Karena dia untuk mengembalikan ke posisi semula dia butuh proses agak lama ya. Ini mungkin akan saya kasih tusuk gigi atau mungkin kawat, nanti akan saya pikirkan nanti teman-teman ya. Ini sangat disayangkan sekali. Bandai sangat tidak terlalu menghiraukan masalah packaging ya. Jadi untuk keamanan figur alhasil seperti ini. Kan saya buka bagian kepala. Untuk bagian kepala di sini, bahkan di bagian kepala bagian ininya agak ada pengaman teman-teman ya. Ini biasanya kalau Bandai rilisan sebelumnya bagian-bagian yang tajam di situ dia ada pengamannya biasanya. Ini tanpa ada pengaman. Oke. Untuk kepala, oke, bagus untuk kepala nih teman-teman ya. Jadi kepala, badan sudah dibuka, dan sekarang tersisa base-nya teman-teman ya, tatakannya coba kita buka. Oke teman-teman ya, ini sudah dibuka semua. Sekarang saya tinggal ngerangkai saja, kita pasang aja di bagian kepalanya di sini. Oke, jadi dia bentukannya, jadi untuk kipnya ini atau sayapnya dari si Rengoku ini bukan bongkar pasang, jadi dia langsung jadi satu kesatuan ya dengan tubuh dari si Rengoku teman-teman ya. Dan cuman bagian yang terpisah cuman bagian kepalanya saja teman-teman. Oke, sudah terpasang. Ini cuman saya agak-agak apa ya, agak effort ya, agak harus berusaha keras untuk memasang bagian kepalanya di sini, karena ada beberapa bagian yang mungkin agak-agak susah dimasukin bagian colokan penghubung kepala dengan badan ya teman-teman ya. Jadi harus ditekan, benar-benar ditekan agar dia pas ya. Dan ini sudah terpasang, jadi dan bentukan Rengoku seperti ini. Ini setelah saya buka nih teman-teman ya, ini kalau saya nilai ada beberapa penurunan ya dari kualitas ya, dibanding seri sebelumnya, dibanding dengan edaran sebelumnya atau rilisan sebelumnya ya, Tanjiro, Zenitsu, dan juga Inosuke itu lebih bagus teman-teman ya. Untuk rilisan yang sekarang ini ada beberapa yang menurut saya ini ada yang bikin agak-agak ganjil ya dari segi kualitas ya. Yang paling kentara di sini adalah di bagian ini ya teman-teman ya, di bagian gagang pedangnya di sini, dan beberapa bagian nanti akan saya tunjukin. Untuk sementara ini saya sambung bagian kepala dan badan, dan kita lihatin lebih dekat untuk memperhatikan secara detail apa sih yang membuat tadi itu kalau menurut saya itu ada penurunan teman-teman. Oke, yuk kita lihat.
Oke, ini teman-teman ya, penampakan Rengoku kalau kita lihatin lebih dekat ya teman-teman ya. Untuk dari segi kepala di sini saya nggak ada komplain teman-teman ya. Untuk segi kepala di sini saya nggak ada komplain, bagus banget ya head sculpture-nya di sini. Secara pewarnaan ya, di bagian mata, alis ya, dan juga detail di bagian mulut. Ini keren, bagus teman-teman ya. Warna rambut juga merah-merah api ya, kuningnya juga ini keren ya secara detail. Abstraknya juga dapat di sini, bagus banget. Nah, nih di bagian kepala, rambut bagus banget. Jadi dari segi kepala di sini saya suka, bagus banget ya di bagian kepala. Dan sekarang kita turun ke bagian bawah nih teman-teman ya. Dari segi baju ya, dari segi baju atau seragam di sini, ini saya nggak terlalu perhatian ya. Mungkin buat teman-teman mungkin yang detailnya ya, kenal detail dari segi baju. Ini warna dari si Rengoku untuk bajunya ini emang agak kecoklatan ya. Kalau punyanya si coklat muda lah teman-teman ya. Jadi miliknya Rengoku ini agak-agak coklat muda, agak turun warnanya dibanding sama si Zenitsu dan juga si Tanjiro teman-teman ya. Zenitsu Tanjiro warna coklatnya itu hitam, agak kecoklat-coklatan ya. Lebih pekat ya, lebih gelap sebenarnya punyanya si Zenitsu sama si Tanjiro. Tapi miliknya si Rengoku di sini dia warnanya coklat, kayak coklat muda nih teman-teman ya. Teman-teman mungkin kalau ngeliatin langsung di luar kamera, ini kelihatan banget kontrasnya dari segi warna ya. Dan ini mungkin yang agak ini ya, yang kalau menurut saya kalau emang benar dia ada penurunan dari warna, ini sangat disesalkan teman-teman ya. Kalau teman-teman ada yang kenal mungkin bisa komen di bawah, benar nggak apa yang saya bilang tadi itu ya. Terus detail, nah di bagian ini teman-teman ya, ini yang bikin saya bikin apa ya, kecewa lah teman-teman ya, karena 3 rilisan sebelumnya yang menggunakan pedang ya, di sini kokoh ya, rilisan sebelumnya di sini kokoh, bahkan dia keras ya, keras dia. Malah rilisan yang terbaru sekarang miliknya Rengoku malah letoy gini teman-teman ya, ini bener-bener agak terlalu. Ini mungkin harus saya terapi nanti, ini harus saya kasih lidi atau kawat mungkin biar dia lurus seperti ini. Lama-kelamaan dia akan tetap lurus seperti ini teman-teman, karena kalau saya biarkan dia akan kembali seperti ini teman-teman ya. Jadi dia kembali bengkok lagi. Tadi waktu di dalam kardus, waktu saya buka itu bengkoknya parah banget teman-teman ya. Ini dari segi detail di bagian ini teman-teman ya, di bagian gagang. Terus detail di bagian tangan serupa seperti rilisan sebelumnya, tidak ada detail yang bikin mencolok di bagian tangan teman-teman ya. Terus untuk sabuk detailnya seperti ini, dan ini mungkin ada beberapa yang mungkin kurang begitu, enggak sih ya, enggak mulus teman-teman ya. Jadi di bagian sabuk di sini mulus tanpa ada belepotan ya. Terus turun ke bawah di sini, oke, detailnya. Dan ini yang perlu saya informasikan, ini kelihatan banget bahan plastiknya teman-teman ya. Di sini kelihatan banget bahan plastiknya. Nah ini ya, nah di bagian sini teman-teman ya, ini ada beberapa bagian yang kasar ya, yang menonjol di bagian sini ya. Dan ini kelihatan banget kalau bahannya ini bahan plastik yang oke. Kalau bahan plastik memang PVC ya, ABS teman-teman ya. Tapi penampakan plastiknya itu gak kentara, itu rilisan sebelumnya. Tapi yang ini mencolok banget teman-teman ya. Dari segi detail di sini ya. Nah ini, dan bahkan di sini ada sambungan. Dan di sini kelihatan banget ya sambungan dari plastiknya seperti ini teman-teman ya. Ya. Jadi dia nggak samar-samar teman-teman, jadi agak-agak mencolok. Ya beda dengan rilisan sebelumnya yang 3 dari Grandista, Kimetsu no Yaiba, tuh kentara, agak kentara teman-teman ya. Mulus, bagus banget. Yang ini kalau menurut saya ada penurunan kualitas lah teman-teman ya. Ya di bagian bawah, dan bahkan di sini ada beberapa bagian yang mungkin, nah kayak gini teman-teman ya. Jadi dia ada beberapa bagian yang mungkin meleot ya. Nah ini ya, meleot dari ininya secara desain, dan bagian sini nggak rata juga ya. Nah ini ya, seperti ini teman-teman ya. Jadi bisa kelihatan di sini ya. Terus di bagian kaki juga ada beberapa bagian yang enggak terlalu detailingnya ya, kurang begitu mulus di bagian kaki di sini. Sedangkan rilisan sebelumnya bagus semua, mulus, bagus ya. Di sini ada beberapa bagian yang enggak terlalu detail untuk warnanya teman-teman ya. Dan kelihatan dia seperti apa ya? Kualitasnya kurang begitu bagus ya. Nah ini
Sangat disayangkan yang tulisan seperti ini, dan bagian sayap ya, bagian ininya ya, anggap aja ini jaket atau kipnya. Secara warna nih bagus ya, secara detail dia bagus seperti ini. Oke. Nah, ini keren, bagus ya sebenarnya dari segi ini ya, untuk ininya ya. Cuman ada beberapa bagian di anggota tubuh ya kurang begitu bagus ya, dan mengalami penurunan. Sangat disayangkan. Kalau dari segi kepala keren, mantap nih teman-teman ya. Dan bentukannya seperti ini teman-teman ya, secara full body ya. Ini sangat disayangkan sekali teman-temannya. Aduh ya, ini harus terapi. Dan setelah diterapi ya, di belakangnya saya kasih lidi di sini. Ini biar saya gunakan jangka panjang. Dan nanti untuk karetnya di sini dia bisa beradaptasi ya dengan posisi seperti ini, dan ya kembali lurus teman-teman ya. Karena di sini dia lentur ya, efek di box tadi dia melengkung, jadi efek lama. Akhirnya dia sering bengkok ke belakang teman-temannya. Dan bentukannya seperti ini teman-teman. Jadi beberapa tadi saya informasikan mengenai minus yang mengalami penurunan, tapi masih ya untuk dikoleksi melengkapi koleksi dari 3 sebelumnya masih oke lah teman-teman ya, dengan harga ini mungkin kalau saya beli dengan harga 300 yang saya informasikan tadi awal, ini sudah kemahalan dengan kualitas yang seperti ini. Ini saya berharap mungkin bisa mendapatkan harga yang normal ya, 260, 250 dengan kualitas seperti ini masih bisa diterima teman-teman ya. Oke, jadi bentukannya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini di bagian belakang seperti ini. Dan untuk besarannya ya, untuk tingginya seberapa sih? Coba ini akan saya hitung ya. Ini coba kita ukur ya. Tinggi di sini 20 di sini. Jadi kalau dibilang di sini dia ukurannya 25 cm teman-teman ya. 25, 24 sampai 25 cm teman-teman. Oke teman-teman ya, jadi seperti itu ya unboxing yang saya buka ya dari Rengoku Kimetsu no Yaiba teman-teman ya. Secara kualitas seperti tadi yang saya bilang ya, impresinya ya sedikit mengecewakan, tapi masih layak untuk dikoleksi untuk berbarengan dengan untuk melengkapi koleksi dari Kimetsu no Yaiba sebelum-sebelumnya. Dan buat penggemar Kimetsu no Yaiba dan yang ingin memiliki karakter dari si Rengoku, ini wajib beli teman-teman ya. Tapi ingat, jangan membeli dengan harga 300 ribuan karena kualitasnya jelek nih teman-teman. Oke teman-teman ya, saya rasa begitu saja video yang saya buat. Semoga video yang saya buat ini bisa memberikan informasi, hiburan, referensi buat teman-teman mungkin yang mencari item yang serupa ya. Jangan lupa yang belum subscribe, tekan tombol subscribe ya, komen di bawah ya terkait dengan figur ini, tanya-tanya ya, memberikan komentar silakan, nanti akan saya jawab. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.